Assalamualaikum sahabat Islami. Gimana kabarnya puasa hari kelima? Apakah masih lancar ya? Atau sudah ada yang bolong-bolong? Semoga masih istiqomah sampai nanti di hari terakhir, hari ke-30 puasa Ramadan. Saya doakan semoga tetap istiqomah. Ngomong-ngomong puasa Ramadan ini, ada sebuah kisah hikmah ini datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib beserta istri dan anaknya, yakni Fatimah dan Hasan dan Husain. Jadi kala itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan memiliki dua putra yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain. Saat itu anak dari Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husain itu menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Yang mana semua obat, segala cara itu sudah dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyembuhkan anaknya, yakni Sayyidina Hasan dan Husain. Akan tetapi semua cara itu tidak berhasil. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini berdoa kepada Allah sekaligus bernazar kepada Allah. Jadi nazar ini janji kepada Allah, dan nazar ini hukumnya wajib. Mungkin kalian sudah tahu hukum dari nazar. Nah, jadi saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah tidak tahu lagi cara menyembuhkan anaknya, kedua anaknya itu. Akhirnya Sayyidina Ali berdoa kepada Allah dan bernazar kepada Allah, jika kedua anaknya ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu sembuh dari penyakitnya, dia, yakni Ali bin Abi Thalib, akan berpuasa 3 hari. Nah, saat itu juga Allah mendengar doa dan nazar dari Ali bin Abi Thalib ini, dan Allah langsung mengkabulkannya. Keesokan harinya, namanya ini doanya Ali bin Abi Thalib yang langsung dikabulkan. Keesokan harinya Sayyidina Hasan dan Husain yang selama ini mempunyai penyakit yang tak kunjung sembuh itu langsung sembuh keesokan harinya setelah Ali bin Abi Thalib ini berdoa dan bernazar kepada Allah. Karena sudah sembuh Sayyidina Hasan dan Husain, akhirnya Ali bin Abi Thalib ini menepati janjinya kepada Allah, yakni nazar berpuasa selama 3 hari. Langsung keesokan harinya Ali bin Abi Thalib beserta istrinya, yakni Fatimah, itu berpuasa di hari pertama. Seperti normal, berpuasa dari subuh sampai maghrib. Nah, saat menjelang waktu maghrib, Fatimah, yakni istri Sayyidina Ali, ini memasak untuk Sayyidina Ali, yakni untuk berbuka puasa lah intinya. Nah, setelah masakan itu jadi, mereka berdua menunggu waktu maghrib sambil membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, seperti itulah. Sebelum maghrib itu datang, sebelum maghrib itu dikumandangkan, di depan pintu rumah Sayyidina Ali, yakni ada orang yang mengetuk pintunya. Nah, langsung kebetulan yang membuka pintu itu adalah Fatimah, istri dari Sayyidina Ali. Di situ terdapat orang fakir miskin yang sudah berhari-hari tidak makan, dan orang itu meminta makan kepada Fatimah dan Sayyidina Ali karena sudah sangat lapar. Nah, kebetulan lagi di rumah Sayyidina Ali stoknya hanya sedikit dan hanya cukup untuk berdua dan dimakan saat itu juga. Nah, karena nih Sayyidina Ali beserta istrinya itu gemar bersedekah dan tidak tega melihat ada sesama Islam itu kesusahan, jadi terpaksalah dengan ikhlas makanan yang sudah siap disajikan untuk berbuka puasa itu akhirnya diberikan semua kepada orang fakir miskin itu. Karena sudah tidak ada lagi makanan untuk berbuka puasa, akhirnya Sayyidina Ali beserta istrinya, ini Sayyidati Fatimah, itu melanjutkan puasanya hingga esok harinya. Sudah hari pertama mereka berpuasa tapi tidak berbuka puasa, dan dilanjut ke hari kedua seperti normalnya sampai subuh. Jadi subuh itu berpuasa lagi sampai waktu maghrib. Jadi ada yang mengatakan riwayat itu hanya sahur itu menggunakan air putih saja. Akhirnya dilanjutlah puasa di hari kedua. Seperti kemarin, jadi Fatimah ini menyiapkan makanan untuk dimakan waktu berbuka puasa
oleh Sayyidina Ali beserta istrinya di hari kedua. Sudah nih, sudah selesai, sudah siaplah makanannya, sudah tinggal menunggu waktu maghrib. Lagi dan lagi di hari kedua ada kejadian terulang lagi seperti hari kemarin, yakni di depan pintu rumah Ali bin Abi Thalib itu ada yang mengetok lagi. Nah, kali ini Sayyidina Ali yang membukakan pintunya. Dan ternyata yang mengetuk pintu itu adalah seorang anak yatim piatu yang sudah 3 hari tidak makan. Jadi anak itu sudah sangat lapar. Nah, yang kemarin fakir miskin, Sayyidina Ali beserta istrinya itu tidak tega melihat orang itu kelaparan, apalagi ini anak yatim piatu yang kelaparan 3 hari. Tanpa pikir panjang, Sayyidina Ali mengambil stok makanan yang sudah siap untuk berbuka puasa di hari kedua, itu diberikan semua kepada anak yatim piatu itu untuk makan, karena sudah 3 hari tidak makan. Jadi bayangkan saja bagaimana laparnya seorang anak yatim piatu itu. Sudah diberikan semua kepada anak yatim piatu itu, lagi dan lagi Sayyidina Ali beserta istrinya Fatimah itu tidak berbuka puasa karena sudah tidak ada makanan lagi, sudah diberikan semua kepada anak yatim piatu itu. Akhirnya Sayyidina Ali beserta istrinya melanjutkan puasa lagi sampai hari ketiga. Jadi hari pertama, hari kedua mereka tidak berbuka puasa, tetap lanjut seperti itu puasanya. Setelah hari ketiga, sudah di hari ketiga ini Siti Fatimah itu karena sudah ingat ya hari pertama, hari kedua itu sudah ada kejadian seperti itu, akhirnya disengajalah Siti Fatimah ini membuat makanan agak banyak. Jika ada nanti kejadian lagi di waktu maghrib, itu sudah ada stok nih buat orang yang butuh dan buat mereka berbuka puasa itu sudah ada. Jadi sengaja buat yang banyak lah. Akhirnya sudah selesai, makanan sudah jadi, sudah agak banyak, sudah disiapkan, sudah disajikan, dan tinggal menunggu waktu berbuka puasa. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah di situ sudah siap nih jika ada yang minta lagi, dan sambil menunggu waktu maghrib. Sampai azan maghrib itu berkumandang, tidak ada yang namanya orang mengetuk pintu di depan rumah Sayyidina Ali. Sampai mereka berdua berbuka puasa di hari ketiga. Karena masih ada sisa yang mana tadi makanan yang banyak itu sudah diniatkan untuk orang yang meminta-minta, itu tidak ada yang meminta-minta, jadi masih ada sisa. Nah, terpaksalah Sayyidina Ali ini membawa sisa makanan itu, dibawa ke pengemis yang ada di jalan saat Sayyidina Ali menuju ke masjid. Nah, nanti di sana ada pengemis, disitulah Sayyidina Ali mengasihkan sisa makanan itu. Sayyidina Ali berpikir, dari kejadian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mengapa kok kebetulan mereka berdua itu berpuasa terus-terusan, tidak membatalkan puasanya. Nah, Sayyidina Ali ingat, jika nazarnya yakni akan berpuasa 3 hari, itulah yang terjadi. Jadi Allah menyuruh Sayyidina Ali ini berpuasa terus-terusan. Jadi bukan berpuasa seperti pada umumnya, yakni sahur di jam 3 terus kita berbuka puasa maghrib, itu tidak. Ternyata Allah menyuruh Sayyidina Ali beserta istrinya ini Siti Fatimah berpuasa terus menerus selama 3 hari dan tidak ada makanan sama sekali. Nah, disitulah Sayyidina Ali sadar jika nazarnya itu sudah dibayar dengan cara seperti itu. Dan lagi Sayyidina Ali ini juga gemar bersedekah dan tidak tega melihat ada sesama muslim itu kesusahan. Jadi semua diberikan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali beserta Fatimah istrinya ini sudah terkenal bergemar sedekah seperti itu. Sahabat Islami, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari hikmah ini adalah jika kita bernazar itu memang wajib dibayar sesuai apa yang kita nazarkan. Seperti apa caranya itu tergantung kita bagaimana cara membayar nazar itu kepada Allah. Jadi nazar itu adalah hutang kepada Allah dan wajib dibayar. Nah, hikmahnya lagi yakni nazar yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu juga sekaligus ujian untuk Sayyidina Ali beserta istrinya yakni Siti Fatimah.
apakah mereka sabar dengan ujian. Jadi kita bayangkan saja, kita sudah lapar nih dari pagi sampai malam tidak makan, sudah siap untuk makan, sudah tidak ada lagi, stoknya cuma satu-satunya itu, malah diminta oleh orang lain. Jika kita di posisi itu, kita sebagai manusia biasa, itu mungkin juga oke lah, kita bagi dua, mungkin ya kita bagi dua, setengah buat kita, setengah buat orang itu. Bahkan ada yang lebih parah, tidak mau membagi sama sekali. Jadi ya sudah dimakan sendiri, jadi orang lain kelaparan lah, bodoh amat lah, seperti itu. Tapi Sayyidina Ali beserta Siti Fatimah istrinya itu tidak seperti itu. Diuji oleh Allah, sudah lapar dari pagi sampai malam, itu malah diambil oleh orang lain dan tidak makan sama sekali. Tetapi Sayyidina Ali ini tidak marah, tidak ngeluh, sabar dan malah ikhlas memberikan semuanya. Itulah Sayyidina Ali beserta Siti Fatimah, dan mereka selama 3 hari lulus ujian dari Allah Ta'ala, dan mereka menjalani nazar itu selama 3 hari, puasa 3 hari, beserta ujiannya juga cobaan, itu mereka menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Itulah hikmah yang terjadi di keluarga Sayyidina Ali beserta istrinya, yakni Siti Fatimah. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak dari Sayyidina Ali beserta istrinya Siti Fatimah. Meski tidak sepenuhnya kita mengikuti, setidaknya kita mengikuti dari poin-poinnya, yakni gemar bersedekah, sabar, ikhlas dalam menjalani ujian yang Allah berikan. Semoga kisah pendek ini bisa kita ambil pelajaran dan semoga kita mendapatkan hikmahnya. Dan semoga kita selalu istiqomah sampai nanti hari kemenangan kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.